Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan pertemuan yang ke berapa ya, ke-9 kemarin yang belum tuntas kita kerjakan di labor, dan menjelaskan sekalian untuk pertemuan ke-10 ya. Karena kemarin di pertemuan ke-8 kita masa UTS. Kemudian untuk melanjutkan materi yang di pertemuan ke-7 kita lanjut ke pertemuan ke-9, lalu pertemuan ke-10 di video ini. Jadi video ini untuk dua pertemuan ke-9 dan 10. Nah, jadi yang kita akan bahas pertama, langsung saja ya. Jadi kita kemarin pertemuan sebelumnya itu kita telah membuat function login ya. Setelah itu kita akan mengerjakan function untuk register. Nah, pertama, sebelum itu kalian coba membuka file namanya. Untuk di awal ini coba kita kembali ke database, buka database, migrasi. Ada yang beberapa kita ubah di sini atau kita tambah. Nah, di bagian tabel rental mobil ada sini create rental mobil. Ini ya, create rental mobil, kalian cari create rental mobil. Kemudian di bawah nomor HP kalian tambah kolom foto. Nah, kolom foto ini lupa kita masukkan. Jadi kalian tambahkan satu baris ini kolom foto. Setelah itu buka terminal. Di terminal kalian ketik di sini php artisan migrate fresh sheet. Ini ya, php artisan migrate titik fresh spasi garis strip 2 kali sheet. Lalu kalian tekan enter untuk memperbarui database yang ada di php admin. Oke, setelah itu barulah kita lanjut yang seperti saya bilang tadi. Langsung kita buka file resource, view, kemudian di folder out, bagian register. Nah, di sini kalian perhatikan. Nah, coba kalian sesuaikan halaman registernya dengan punya saya. Saya akan mengscrollnya secara perlahan. Nah, oke ya. Lanjut. Setelah itu kita coba buka function yang di controller. Buka folder app, lalu folder http, kemudian controller, kita masuk ke out controller. Setelah itu kalian sesuaikan function registernya seperti ini. Yang di bawah ini untuk apa ya? Oh ya, function apa? Nah, kalian sesuaikan seperti ini untuk function register. Nah, guna yang ini akan berfungsi untuk menampilkan pilihan role di depan ya. Jadi kita akan menyesuaikan di halaman registernya, memanggil variabel role-nya menggunakan select to. Nah, makanya ada select to di sini, variabel role asalnya dari sini. Ini ya, rollers gitu ya. Oke, setelah menyesuaikan function ini, kemudian di sini kita akan membuat function store. Ketika sudah mengisi form registernya, dia akan mengklik sync mix-up ya, dibayang untuk meregister akunnya. Nah, setelah itu inilah fungsinya, fungsi restore data ke database untuk membuat akun usernya. Setelah membuat ini, kemudian coba kalian buat ini. Ini adalah untuk function logout. Setelah sudah kalian membuat ini, kemudian kita kembali buka list foldernya.
apalagi saja yang kita lakukan. Nah, kita akan membuat, coba kita cek dulu satu-satu. Nah, di sini coba kalian buat di model user. Kalian tambahkan dua relasi ini akan berguna nanti untuk kita. Namanya itu rental mobil, kemudian konsumen. Karena kan nanti di rental mobil yang sudah kita rancang database-nya, ada user ID kan di rental mobil dan konsumen. Jadi coba kalian kerjain ini dulu, kalian buat function ini, nanti saya jelaskan. Setelah itu, setelah kalian membuat ini, kemudian saya akan menampilkan maksud dari dua function yang buat di database tadi, maksudnya yang di model ya. Nah, ketika saya membuat akun baru di sini sebagai konsumen, rule-nya saya pilih customer, kemudian masukkan password, kemudian saya tekan sign me up. Nah, kemudian login. Nah, ketika saya login sebagai customer karena akun baru, jadi setelah login itu kita tidak mengizinkan usernya langsung masuk ke halaman dashboard gitu ya, dikarenakan kita akan kunci, dia tidak bisa mengakses semua fiturnya setelah login dikarenakan data pribadinya belum lengkap. Nih ya, ada nama, alamat, nomor HP, itu ya, itu kan ada di atribut pada tabel konsumen ya. Nah, nih nama, nomor HP, dan alamat gitu ya. Nah, setelah itu, jadi setelah dia menginput si kolom ini, barulah dia bisa mengakses ini. Coba kita buktikan. Ini pertama saya klik halaman dashboard, tidak bisa, langsung dialihkan ke halaman profile karena data pribadinya belum lengkap. Saya lupa yang membuat alert, nanti kita bereskan nanti di pertemuan selanjutnya. Coba saya tes di sini, nama lengkap ya. Nah, di sini jika kalian ingin mengganti password, boleh aja kalian langsung ubah passwordnya. Kalau misalnya kalian tidak ingin mengubah passwordnya, sebaiknya dikosongkan saja kolom ini. Kalau jika tidak dirubah passwordnya ya, kosongkan saja kolom ini. Setelah itu kita tekan tombol save. Nah, langsung muncul alertnya profil berhasil diperbarui, silakan cek kembali. Nah, ketika saya klik tombol dashboard, nah baru bisa masuk halaman dashboard ya. Nah, jika kondisinya saya akan membuat akun rental mobil, saya pilih admin, kemudian passwordnya. Nah, jika rule-nya rental mobil, pastinya halaman yang profil yang ingin dilengkapinya pasti berbeda. Nah, makanya kita ada function di sini membuat middleware dan logika di halaman user profile-nya. Nah, jadi kalau untuk tampilan halaman rental untuk admin ya, pemilik rental mobil seperti ini untuk halaman profilnya, dia akan memasukkan nama rentalnya, kemudian deskripsi, misalnya keterangannya apa, nomor HP-nya apa, di mana, apapun keterangan-keterangan deskripsi dari rental mobil yang dia miliki. Setelah itu alamat lokasi rental mobilnya, kemudian nomor HP pemiliknya, kemudian foto. Ini adalah dia ngupload foto tas foto spanduk rentalnya, foto toko apa namanya,
lapak rental mobilnya, atau mungkin brosur atau gimana dia ngupload di sini untuk ditampilkan ke halaman depan nantinya ya. Coba kita isi satu-satu kolom-kolom yang kosong. Saya membuat datanya yang dummy aja dulu ya, rental, deskripsinya sembarang-sembarang aja dulu. Setelah itu alamat sembarang, nomor HP, foto. Saya juga coba cari fotonya ini. Oke, setelah saya mengisi ini, coba saya klik save. Kolom foto tidak boleh melebihi dari 2 kilobyte. Oke, 2 kilobyte ya. Berarti 2 kilobyte itu terlalu kecil dong. Kalau kita ganti jadi 1 MB. Ya, 1 MB. Coba kita refresh. Ini saya sebentar mereview ya gambaran yang mau kita lakukan nih. Nah, setelah itu barulah yang role-nya admin barulah bisa dia mengakses halaman dashboard. Nah, bagaimana cara membuat function seperti ini? Oke. Kembali kita membuka Visual Code Studio-nya. Kemudian di bagian middleware. Pertama kita di sini akan membuat filenya di bagian folder user. Kalian buat di sini folder user. Folder user sudah ada ya. Tinggal di dalam folder user membuat file namanya profile. Kemudian coba kalian sesuaikan dengan yang saya buat ini. Saya akan scroll secara pelan-pelan. Ini adalah baris pertama. Ini saya scroll pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Saya ulangi lagi dari bawah ke atas scrollnya. Nah, setelah itu mudah-mudahan ini tertampil codingan semuanya di video nanti. Bisa kalian skip, kalian pause kan, terus kalian ketik next kan, lanjut gitu ya. Ini saya jelaskan maksud di sini di bagian mana ya. Nah, yang ini di bagian form input ini, form inputnya kan untuk profile ya. Jika kondisinya role-nya dia pilih CST atau customer, maka
form kolom inputnya yang ditampilkan tuh ini, yang seperti yang kalian lihat tadi ada mengisi nama, alamat, nomor HP gitu ya. Jika role-nya admin sebagai rental mobil, kita pemilik rental mobil, ini adalah functionnya, logikanya di sini. Dia akan menampilkan nama rentalnya, deskripsi, alamat, nomor HP, dan foto gitu ya. Selebihnya sama, ada username dan password. Kemudian khusus untuk yang admin, nah yang admin ini hanya menampilkan profil aja, nanti sekedar mau menampilkan user dan password untuk role super admin ya. Ini untuk super adminnya seperti ini. Oke, setelah kalian membuat ini semuanya di halaman profile blade, kemudian coba kita membuka sebentar, coba kita cek di model ya, model share. Oke, tidak ada perubahan yang lain, cuma hanya model share. Ini sudah di awal ya, sudah saya suruh kalian menambahkan ini di model usernya. Nah, coba kalian selanjutnya membuka file app HTTP middleware. Nah, di sini kita menambahkan dua middleware di sini ya. Pertama di bagian middleware check role ini. Nah, kalian buka terminal di sini. Cara membuat middleware, ini ya, cara membuat middleware. Lokasinya app HTTP middleware. Kalian ketik perintah di sini php artisan make middleware. Kemudian nama middleware-nya apa? Check role ya, check role. Nah, jika kalian membuat seperti ini, php artisan make middleware check role, kalian tekan enter. Nah, kalian akan berhasil membuat satu file namanya check role di sini. Karena saya sudah membuatnya, makanya ada keterangan sini middleware already exists. Tandanya sudah saya buat dengan nama yang ini. Setelah kalian membuat middleware-nya, lalu kalian sesuaikan seperti ini isi dalamnya, middleware. Dalam function ini kalian buat seperti ini. Nanti saya jelaskan fungsi ini. Kalian buat dulu. Ketik, kalian scroll pelan-pelan dari atas sampai ke bawah. Oke. Nah, setelah kalian mengetik isi menyesuaikan dengan check role yang saya miliki ini, kemudian kalian buka terminal lagi. Kalian ketik di sini php artisan make middleware. Kemudian kita membuat middleware yaitu check user detail. Nah, setelah kalian ketik ini php artisan make middleware check user detail, enter. Setelah kalian klik ini akan membuat file di middleware seperti sesuai nama yang kita buat tadi ini ya. Karena saya sudah memilikinya, makanya middleware already exists. Setelah itu kita buka file yang sudah kita buat ini, lalu disesuaikan dengan yang punya saya ini ya. Isi dari check user detail ini, saya scroll dari atas ke bawah secara pelan-pelan. Dari bawah ke atas. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana biar dua file ini bekerja ya. Karena sekarang file ini belum bisa digunakan. Kalau hanya stepnya masih membuat dua file ini dan menyesuaikannya. Ada tahap lanjutannya. Pertama di sini kita membuka namanya itu kernel. Ya, di dalam HTTP ada kernel.php. Setelah itu, nah coba kalian perhatikan di sini di baris 55 ya, ada protect middleware di bagian ini ya, protect middleware paling bawah. Kemudian kalian sesuaikan dua baris yang ini ya, seperti ini. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan atau mendaftarkan middleware kita pada kernel.
Nah, kalian daftarkan dulu middleware-nya ke sini. Middleware-nya ini alamatnya http middleware check user detail, kemudian role-nya. Nah, setelah kalian menambahkan 2 baris ini, harus sama persis saya tulisan, jangan ada typo dengan tulisan yang ada di sini. Ini patokannya. Check user detail harus sesuai dengan yang di sini. Begitu pula sebaliknya untuk yang check role-nya, kalian sesuaikan juga. Alamatnya jangan ada yang salah. Kemudian ini adalah aliasnya. Jadi yang kita panggil nanti untuk menjalankan function middleware itu, kita hanya memanggil kalimat yang ini. 2 ini ya. Nah, oke. Setelah kalian membuat 2 baris ini, kita lanjut di bagian apa ya, routing ya. Jadi middleware itu kita validasikan di route. Kita buka folder root di web.php. Kemudian kita selipkan di sini. Ya. Nah, kita logika di sini ya, logika ketika dia mengakses indeks halaman ini, makanya maksudnya coba kita di search index. Nah, user index ini kan menampilkan halaman daftar user yang telah register akun ya. Dan di sini kita validasikan yang bisa mengakses halaman tersebut hanya role super admin. Nah, supaya hanya role super admin yang bisa mengakses, makanya kita beri validasinya di sini di root yang ini, index yang menampilkan user indexnya, middleware check role SAD itu kode role-nya, kode role check user artinya super admin. Berarti routing ini hanya diizinkan diakses oleh akses role-nya yaitu SAD, yaitu artinya super admin ya. Berarti ini diperbolehkan diakses oleh super admin. Selebihnya boleh user-user lain gitu ya. Berarti kita kecualikan di sini. Kita validasi yang bisa mengakses role index yang di pada user ini adalah super admin. Nah, ini hanya sekedar mengakses URL yang di atas validasinya ya. Untuk yang ini, tampilan ini kan awalnya kan ada menu user ya. Nah, menu user ini hilang, nggak muncul karena kita menggunakan role admin atau customer. Nanti kita validasinya di halaman sidebar. Nanti kita buka masuk halaman ke sana. Saya akan coba menjelaskan yang di sini terlebih dahulu ya. Setelah kita membuat dua middleware tadi, kita gunakan middleware yang check role tadi di sini untuk di awalnya sementara ini ya, karena kita menolak akses halaman index user untuk role selain super admin. Setelah itu, setelah kalian buat seperti ini di root yang ini, ya, kalian tambahkan di sini grup middleware nih, yang ini check user detail. Nah, check user detail ini supaya agar root dari sini sampai sini berpengaruh atas role check role function check role bukan check role ya, check user detail. Jadi maksudnya jika kondisi kan validasi check user detail ini kan seperti ini saya buat. Nah, jika kondisinya kita cari dulu user yang sedang login, apa, kemudian kita validasi jika role user yang sedang login ini role-nya CST atau customer, kita query di sini konsumen. Jika data konsumennya tidak ada di dalam database ya, data konsumen user tersebut, data konsumennya belum ada, user detailnya belum ada di sana, maka dia akan dialihkan ke halaman user profile. Ini routingnya. Jadi di sini ada logika di sini. Konsumen if ini. Jika kondisinya konsumen ini nol ya, nol, maka dia akan direturnkan ke halaman user profile. Biar dia lengkapi datanya terlebih dahulu, baru dia bisa mengakses halaman lain. Begitu juga untuk rental mobil ini. Rental mobil ini begitu juga. Jika data rental tidak ditemukan, berarti dia kan akun baru nih ya.
dia hanya bisa ya dia hanya mengisi database tabel user karena tabel rental mobil belum masih kosong dikarenakan apa namanya dia belum melengkapi datanya. Kenapa saya buat seperti ini? Jika saya membuat coba kita buka di bagian ini halaman register. Nah, logikanya ketika saya mengisi halaman rental mobil konsumen di satu halaman ini, dia akan banyak yang diisi ke bawah. Makanya saya buat middleware kayak gitu terpisah. Jadi dia di halaman register ini hanya membuat akun ini, username, pilih role, dan password gitu ya. Nah, setelah itu untuk melengkapi data pribadinya, barulah dia untuk melengkapi data pribadinya melalui halaman ini gitu ya. Nah, itu gunanya middleware yang saya buat tadi untuk function validasinya. Jadi jika rental mobilnya data rental mobilnya kosong, kita cari query di sini berdasarkan user ID di kolom user ID ini. Kalau tidak ada datanya, dia kan relasinya kan khas one gitu ya, one to one antara tabel user dan rental mobil, begitu juga tabel user ke konsumen. Nah, jika datanya tidak ada, maka dia akan mengisi datanya kembali ke halaman tersebut. Nah, setelah itu, ini saya buat keterangan biar kalian paham bacanya ya. Di dua keterangan. Kemudian, jika kondisi dia sudah melengkapi data pribadinya, berarti kan anggaplah saya menggunakan akun rental mobil tadi kan. Berarti kan di tabel rental mobil, user ID yang sedang login tersebut sudah memiliki data di tabel rental mobil ini. Jadi hasil dari ini adalah false ya, berarti dia datanya ada. Berarti function di bawah ini yang di sini tidak akan jalan karena kondisi ini tidak terpenuhi. Maka karena datanya sudah ada, ngapain kita nyuruh mereka masuk ke halaman user profile ya. Langsung saja ini lewat, langsung masuk menuju ke return next request. Makanya ketika saya klik ini, artinya dia return next request, artinya ketika saya mengakses ini bisa karena kondisi function ini sama ini sama ini tidak terpenuhi karena datanya ada. Jika datanya tidak ada, barulah dia mengalihkan ke halaman user profile. Nah, ngerti ya, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya ya. Nah, itulah fungsi tadi. Selanjutnya, setelah kalian membuat ini, coba kita kembali membuka halaman bentar. Oh ya, saya lupa ini ya, hampir lupa. Tadi rasanya saya sudah menunjukkan halaman apa ya? Halaman untuk mengisi profil ya, profil tadi. Nah, ini adalah fungsinya. Kalian buat di sini bukan buat ya. Maksudnya user controlnya sudah ada kan, kita langsung melanjutkan isinya. Di sini kalian buat seperti ini fungsinya. Saya scroll apa ya dari atas ya, scroll dari atas ke bawah. Kalian sesuaikan isi user controller seperti yang saya punya ini. Oke, dari bawah ke atas. Nah, setelah itu kembali kita di bagian routing. Ini ya, routing.
Nah, di sini kita menambahkan dua routing baru di sini ya. Routing profile untuk mengalihkan ke halaman profile, kemudian untuk ngepost data. Dia kan di sini di bagian profile blend ini, ya kita akan menggunakan routing ini ya. Mana dia? Ini dia. Form actionnya di sini adalah profile. Ya, profile, kemudian method post di sini kita menggunakan put. Kita tambahkan di sini method put karena kita ngupdate data. Karena di sini method put ya. Berarti di bagian routing sini adalah put metodenya. Oke, kalian sesuaikan saja. Rasanya apa lagi ya? Ya mau saya tunjukkan ke kalian. Coba saya cek dulu. Ini udah. Ya coba kita lanjut lagi ya. Sebentar. Bagian resource. Nah, kalian bagian folder view, resource view. Coba kita buka di bagian layout. Di bagian header, pertama header. Nah, coba kalian scroll ke bawah nih ya, di baris yang ini. Dari mana tuh ya? Dari sini ya. Nah, coba kalian sesuaikan yang ini. Awalnya kan seperti ini tuh codingannya. Awalnya tuh codingannya seperti ini. Yang ini masih kosong nih, masih kosong. Kalau kalian mengikuti tutor yang punya saya sebelumnya kan. Jadi ini kalian buka. Kemudian yang bawah ini kalian matikan. Yang di atas tuh biarkan aja, kan ada profile ya. Jadi di bagian harf yang ini, link kita masukkan root user profilnya. Kemudian di sini ada out user login, kita ngambil ID. Jadi kita menuju halaman ini berdasarkan user yang sedang login. Setelah itu, setelah kalian buat ini, kalau mungkin ada yang belum sama seperti saya scroll dari atas ke bawah pelan-pelan. Rasanya yang ini sama ya, karena kita sudah mengerjakan di pertemuan sebelumnya. Oke ya rasanya untuk di bagian header. Nah, kemudian kita masuk ke halaman sidebar. Nah, di sidebar di paling atas kalian tambahkan function ini. Kita akan menarik data role user yang sedang login. Nah, jadi ini ada di sini kita akan menggunakan model konsep multi role ya. Jadi makanya kita ada di sini array push, ada looping di sini ya. Nah, coba kalau jalankan fungsi ini, nanti ini dia akan mengepush array ke variabel role user. Nah, setelah itu kita menarik datanya berdasar mengambil kode role ya, kode role. Setelah kalian membuat function ini, dua ini, maksudnya yang function PHP yang di atas ini. Kemudian kalian scroll, jangan lupa ya titik komanya jangan tinggal. Nah, itu fatal kalau tinggal titik komanya, akan error tuh ya codingannya. Kemudian setelah kalian mau di atas, saya scroll pelan ke bawah menuju ke user ya tadi ya. Ke menu user. Oh, menu user di sini. Maaf, lupa saya ya. Nah, jadi yang menu user ini kita bungkus dengan logika, yaitu logika if. Kita logika menggunakan if di sini. Isi dari kondisi if ini yaitu jika di dalam array, ceritanya jika di dalam array ini variabel ini kan isinya array itu ya, ada array. Nah, jika dalam variabel role user ini ada maksudnya terdapat array namanya, yaitu arraynya SAD. Nah, jika dalam role usernya ada arraynya SAD gitu ya, kita validasikan seperti ini, maka hasilnya true. Jika true hasil kondisi ini, berarti dia akan menampilkan halaman ini maksudnya menu ya, menu usernya. Nah, coba kita buktikan. Nah, saya kan tidak menggunakan akun super admin ya, makanya kosong, tidak ada menu usernya. Coba kita logout, masukkan akun
super adminnya. Nah, jadi dia berhasil menampilkan nih menu usernya karena sesuai validasi yang ini. Hasilnya true. Oke, setelah itu, nah baru di bagian ini, di halaman ini, nextnya ya, kita lanjut ya. Nah, jadi kita buka di sini halaman user index. Nah, di user index ini di bagian bawah ini, tabel ini ya body. Coba kalian sesuaikan di bagian ini ya, seperti yang saya punya ini. Ini kalian tambahkan seperti ini. Oke ya, setelah kalian membuat seperti ini yang saya jelaskan, yang saya buat ini dan tampilkan ke kalian. Setelah itu, setelah kalian mengikuti ini, kalian akan menampilkannya seperti ini ya, role-nya admin, customer, dan admin. Ada tombol edit. Kalau tombol edit ini klik, menuju ke profil admin, kembali. Kalau saya klik ke customer, dia akan menuju ke menu customer ini. Kalau dia rental mobil, nah kita admin bisa melihatnya gitu ya, atau bisa mengubahnya pun bisa. Oke ya. Next apa lagi yang belum saya jelaskan? Coba kita cek di tabel user, model user. Ini ya, model user ada rules. Nah, ada terakhir satu terakhir nih ya. Oke, rasanya. Nah, oke ya. Nah, coba kalian ketik dua perintah ini. PHP Artisan make comment create line file. Karena saya sudah ada, makanya ada keterangan already exist. Setelah itu, kalian ketik di sini PHP Artisan make length ID. Make length ID gitu ya. Lengthnya namanya ID. Coba kalian buat seperti ini. Kalian ketik dua artisan ini. Satu. Ini yang pertama. Yang pertama nih ya. Yang ini pertama. Ini yang kedua. Setelah kalian buat yang di atas. Selanjutnya kalian buat perintah yang di bawah. Setelah itu, coba kita scroll di bagian app, console, comment. Nah, yang ini rasanya nggak ada kita sesuaikan ya. Ada nih ya. Nah, di bagian ini, combine link ini, abaikan yang merah-merah. Karena yang merah-merah tuh itu karena extension dari Laravel, extension Laravelnya tidak ada ya. Maksudnya itu, bentar. Karena ini hanya karena extension untuk menampilkan errornya sebenarnya ini ada nih function. Karena ada kesalahan extension yang saya punya nih, makanya dia merah-merah. Seharusnya ini memang berfungsi, nggak ada error sebenarnya. Coba kalian sesuaikan dari atas sampai ke bawah dengan punya saya ini. Kalian sesuaikan. Ini dari saya scroll dari atas ke bawah pelan-pelan. Oke ya, scroll ke atas. Nah, oke setelah itu coba kita kembali di bagian ini, resource. Di sini pastinya langsung ada folder length ID validasi. Nah, untuk yang ini kan terlalu panjang nih kalian ketik satu-satu nih kan. Terclose pula dia. Waduh.
Ini kalau kalian ketik satu-satu agak lama kayaknya ya. Nanti setelah di link GitHub nanti kayak kasih coding ini nanti. Kalian hanya copy paste aja nanti ya. Nanti tuh nanti memang sebenarnya ada kode bawaan setelah kalian menginstal ini tadi tuh. Menginstal ini PHP Artisan Make Blank ID, dia ada memang kode bawaannya nanti. Tapi kode bawaannya kalian hapus, kalian ganti dengan seperti ini. Dia gunanya untuk keterangan ini jadi bahasa Indonesia nanti tuh. Misalnya logout. Coba saya Artisan. Aduh, salah. Nah, coba saya kosongkan ini, submit. Nah, kolom user harus diisi. Awalnya sebelumnya kan bahasa Inggris kan. Kolom user apa lah, this field apa istilahnya, bahasa Inggrisnya lupa saya ya. Nah, awalnya nih bahasa Inggris. Ketika saya mengubah ini menggunakan bahasa Indonesia, ini ada validasi ini. Jadi keterangannya jadi bahasa Indonesia. Oke, nanti codingan ini nanti saya kasih linknya di deskripsi video ya. Untuk link khusus yang ini, nanti kalian ketik nih dari atas ini, dari atas step sampai ke bawah. Oke ya. Biar cepat lah tibanya, nanti saya kasih link apanya. Kemudian folder view, apa sih? Enggak view lagi. Coba kita scroll ke atas di bagian app, rasanya apps, oh bukan. Kita buka folder config di bagian app. Nah, di sini di baris 86 ada lokal ini ya. Pasti awalnya tulisannya ini. Atau apalah, lupa saya tuh. Ada bahasa Inggris tuh kalau salah defaultnya. Jadi kalian ganti jadi ID. Gitu ya. Nah, jadi ID kalian ganti, cuma itu aja nih, N. enggak salah yang di sini lokalnya. Jadi kalian ganti lokal tuh jadi ID seperti ini. Cuman satu baris ini aja. Oke, setelah itu, setelah nyusikan ini, rasanya sudah selesai materi kita tuh. Untuk yang progres yang saya lakukan di tampilan yang kalian lihat ini. Yes. Ya, rasa-rasanya ya, udah rasanya untuk beberapa. Nah, tapi coba saya cek-cek lah terlebih dahulu. Nah, sambil pengecekan ya ini tahap pengecekan, masuk pengecekan, karena rasanya materi yang sudah saya lihatkan kalian sudah rasanya semuanya. Tapi kita cek satu-satu. Ini saya close. Nah, coba kalian perhatikan dari atas, kita lihat dari ini komen nih dari atas sampai ke bawah, scroll pelan-pelan. Oke, ini udah. Terus HTTP controller out. Kita di sini menambahkan fungsi di dalam register, ada kita tambahkan satu, kemudian dua function store dan logout. Nah, untuk logout lupa saya jelaskan ke kalian tadi ya, baru ingat. Resource view flyout, kemudian header. Nah, ini tapi mungkin mudah kalian ngeh tadi ya, lupa saya jelaskan tadi. Kita tambahkan ini ya. Pokok intinya yang saya tampilkan codingnya pelan-pelan tadi ya di sebelumnya, udah kalian jangan kalian skip, tibanya kalian perhatikan, kalian pausekan, ketik itu, kalian jalankan videonya, kan nggak suka ke bawah tuh, kalian pausekan juga, lanjut lagi gitu ya.
Kita lanjut lagi ya. Ini tadi saya tampilkan, kemudian controllernya out ini seperti ini. Kemudian di bagian user controller ada function check role di sini. Nah, coba saya ulang dari atas, set sampai ke bawah. Ini rasanya udah. Nah, udah nih ya. Nah, kalau bisa di awal dulu kalian ketik ini di bagian user controller, karena nanti di sini kita memanggilnya. Di mana ya rasanya? Nih. Jadi function di atas ini biasanya kan function kita panggil menggunakan routing ya. Ya kan biasanya kan yang saya ajarkan kalian function itu dipanggil menggunakan routing. Jadi kita bisa memanggil function ini dalam satu file. Caranya, cara kita memanggil function check role ini ke dalam sini. Nah, caranya seperti ini. This check role ini functionnya. Karena functionnya kita membawa variabel ID, parameter. Jadi kita memasukkan parameternya user ID. Nah, ini dia. Cara memanggil function untuk di dalam controller tanpa kita menggunakan routing ya. Nah, oke, setelah itu udah kalian sesuaikan rasanya dengan yang saya miliki ini. Next, kita coba middleware. Check role seperti ini ya. Kalau udah kalian sesuaikan seperti ini. Oke, lanjut user detail. User detail sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian yang ini check user. Ini kita mendeklarasikan ke kernel ya. Nah, middleware yang kita buat dua ini. Kemudian model cuman di perubahannya hanya di model user. Dua baris nih ya, dua baris maksudnya dari blend ke 49 sampai ke 57. Nambahkan dua function. Oke, selanjutnya masuk ke config app. Kita hanya mengubah di bagian ini baris ke 86 ya. Lokal ini ganti jadi ID. Kemudian scroll ke bawah, kita lanjut ke database. Di database kita hanya melakukan perubahan nambah ini ya, string, nambah kolom foto tipe datanya string. Setelah kita ngubah ini, saya suruh kalian tadi migrate fresh tadi ya. Kemudian resource ada lang, yang ini nanti nyusul isi dalam kode ini nanti nyusul, saya kasih link link code-nya. Kemudian di layout, di header kita mengupdate tampilannya seperti ini, yang ini ya. Bagian ini kita otak-atik tadi. Kemudian di sidebar-nya kita otak-atik di bagian atas ini, kemudian di bagian user, menu user. Sisanya di bawah masih seperti yang sama seperti yang kemarin. Yang di atas saja ada perubahan. Kemudian di bagian user index, di sini ada perubahan juga di bagian ini ya, kayaknya. Bagian for it ini ada looping data. Kita menampilkan role dan tombol edit. Maksudnya lihat tombol edit user profilnya. Kemudian halaman profilnya yang ini, kita di sini datasnya menampilkan ini function role. Kemudian ini ada alert untuk menampilkan alertnya, alert error, di bawah alert sukses dan warning gitu ya. Ini adalah routing untuk ngepost datanya, put, metodenya put. Ini udah saya scroll tadi di awal untuk menampilkan ke kalian ya, saya pelan-pelan gitu ya. Oke, setelah itu kita buka ke routing web.php. Coba kalian cek ya, kalau tahu ada yang beda di atas, yang bagian script di atas ini dengan punya saya. Ini sesuaikan, bahwa ada yang ketinggalan dashboard controller, user controller. Oke, kita lanjut ke bawah, scroll, ini bagian out. Kemudian ini bagian untuk kita bungkus secara yang bisa diakses ketika di login ya. Ini oke. Ke samping ya, samping. Dan apa rasanya yang belum, coba kita cek lagi ini udah ya. Nah, coba kalian perhatikan di bagian public
storage. Ya kan nih, ada storage ya. Bagaimana cara membuat folder storage? Karena di sini kan, coba kita buka kembali di user controller. Di sini ada kita nge-store foto. Kita membuat nge-store fotonya menggunakan storage ya. Jadi gini, dia akan storage, dia akan memasukkan ke folder rental mobil, kemudian public. Jadi coba kita perhatikan. Folder storage ini kita tidak perlu membuat folder seperti ini ya. Klik kanan, new folder, lalu kita ketik folder storage, lalu di dalam folder storage ada rental mobil. Salah ya. Kita membuatnya bukan seperti itu. Kita hanya mengintik perintah php artisan. Coba saya hapus nih ya. Ini saya hapus. Nah, php artisan bukan Mac ya lagi ya. Tadi storage link php artisan storage link, enter. Nah, langsung otomatis terbuat dua folder ini. Dia otomatis terbuat ya, karena saya sudah ada membuat register akun, itu ada nama-nama gambar. Jadi otomatis langsung terbuat foldernya. Apa rasanya lagi saya belum jelaskan ke kalian. Udah rasanya ya. Nah, mudah-mudahan kalian yang saya tampilkan ini kalian pahami, tidak ada error ya. Kalian bisa, kalau bisa kalian coding tuh jangan sampai ketinggalan titik komanya, perhatikan. Nanti kalau ada yang error, problem, ada yang lupa saya menjelaskan ke kalian, nampilkan code baris codingnya. Mungkin karena ada yang lupa, mungkin saya jelaskan nanti di labor, atau saya update videonya ke yang baru.